Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyan ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nasihatin taqwallahi wa barakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah. Dalam Islam itu ada nasihat buat kita semua, saya tentang 3 hal prinsip yang itu setiap orang yang beriman ada kewajiban untuk memahami yang sebenarnya. Nasihat itu kalau dibaca bahasa aslinya, semoga saya tidak salah membaca. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. At-thaniyah wal amalu bihi. At-thalithah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adabi. Maksud nasihat untuk saya dan kita semuanya itu adalah ketahuilah wahai saudaraku Islam, sesungguhnya wajib bagi kalian itu untuk mengerti tentang Allah, untuk mengerti tentang 4 hal. Pertama adalah al-ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu. Nah, ilmu tentang apa? 1, ma'rifatullahi, memahami dan mengerti. 2, ma'rifatu nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang Nabi. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami, mengerti tentang agama Islam. Nah, mengerti itu bil adillah. Tapi nasihat itu diuraikan panjang lebar. Kenapa kok cuma 3 itu? Hidup di dunia supaya agamanya benar, maka mengerti tentang 3 hal pakai dalil itu penting. Lebih-lebih dalam iman kita, begitu orang itu wafat, yang pertama kali ditanya ya tentang 3 itu. Maka penulis kitab Tauhid itu, penasehat kita semuanya begitu pakai dalil tentang Allah, tentang Nabi, tentang itu. Kadang-kadang saya uraikan loh, kalau umat Islam itu misalkan tidak bisa nyopir mobil, ya urusan dunia. Tidak bisa membuat nasi rawon, itu tidak masalah. Tapi kalau tidak ngerti agamanya itu gimana? Bagus juga itu. Yang kedua, asaniyah wal amalu bihi, mengamalkan. Kemudian as-salitsah ad-da'watu ilaihi, mendakwah. Siapa saja berkewajiban untuk mendakwahkan. Yang keterangannya di situ. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal adabihi, yaitu sabar kalau dalam menyakiti menjalankan agama itu ada yang. Sekarang saya dengan panjangan membahas di bagian 30 dalam kitab ini. Kitab yang lama itu ada 67 judul, Pak. Sudah khatam. Mulai dari Dilala pertama, 2 Fadlul Tauhid, fadilahnya syahadat itu apa?
Tiga, man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid murni-murni pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa. Oh, sampai 67. Wa ma qadarullah. Ya, orang yang dianggap tidak mengagungkan Allah. Itu dari bahas sudah. Tapi namanya orang ngaji yang buka kitab ini, yang nyangkut kitab yang sana, nyangkut kitab yang sebelumnya. Makanya ngajinya umat Islam itu di mana-mana menurut saya harus pakai kitab. Supaya ada dalilnya, ada ini. Nah sekarang kita bahas an-nifaqul akbar huwa izharul islami bil lisani ya wal kufru fil qalbi wal janan wa huwa anwa. Saya dan panjenengan itu sebelum mengerti tentang kitab ini kan ngerti, oh orang Islam itu ada munafik. Nah ini dijelaskan tentang munafik. Banyak penjelasannya. Ternyata orang sekelas Sayyidina Umar saja itu khawatir jadi orang munafik. Orang sekelas Sayyidina. Dari mana kau tahu Pak Ustaz? Itu saya baca di Al-Qaulul Mufid. Sayyidina Umar itu melacak. Tanya temannya, namanya Hudzaifah. Hudzaifah, ini kok saya dengar ada isu, katanya sahabatnya Nabi itu ada yang munafik. Apa termasuk saya? Loh, coba. Berarti Sayyidina Umar khawatir disebut munafik. Jangan khawatir, Bu. Atau gak belas. Ya. Harus. Ya. Apa jawabannya Hudzaifah? La azka minka ya Umar. Sahabatnya Hudzaifah meyakinkan enggak ada orang baik kayak sampean itu. Yang disebut oleh Nabi tidak termasuk sampean. Itu Sayyidina Umar saking khawatirnya disebut orang karena munafik itu tidak main-main, Pak. Ya. Nah, itu bukan orang kafir loh, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kitab ini menulis an-nifaqul akbar huwa izharul islami bil lisan. Munafik besar itu orang yang menampakkan Islam. Lihat Islam. Kalau begitu munafik zaman Nabi juga ikut ngaji. Jawabannya? Iya. Iya. Itu nanti di perang Uhud itu ada penjelasannya tentang nifaq. Mereka menampakkan Islam bil lisan wa intiqadul kufri fil qalbi. Tapi keyakinannya menolak syariat itu, menolak akidahnya yang diajarkan. Jadi cuma ada di lisan aja. Ya, perilakunya, sikapnya juga tidak mencerminkan sebagai orang yang mukminuna haqqo. Orang yang mukmin yang sebenarnya. Kitab ini menulis pertama nifaq itu satu takdzibur rasul atau takdzibu ba'di ma jaa bihi. Nomor satu yang disebut nifaq itu adalah mendustakan rasul atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh rasul. Berarti orang Islam kalau sudah syahadat tentang Rasulullah ada kewajiban semua yang didhawuhkan Rasulullah dipakai. Perkara orang itu belum mampu melaksanakan itu urusan lain. Tapi jangan ditolak dulu syariat. Makanya Syekh Jamil Zainu menulis takdzibur rasul atau takdzibu ba'di ma jaa'a bihi. Nabinya didustakan. Mungkin kualifikasi kita tidak begitu. Yang berikutnya takdzibu ma jaa'a bihi. Sebagian yang ditolak syariat. Tidak mau menerima. Padahal saya sudah matur panjangan berkali-kali berdasarkan kitab Hidatut Tauhid. Orang Islam itu Pak, kalau sudah syahadat tentang Rasul, itu kan frekuensinya 5 loh ya. Berapa Bu?
Ya, 5 wong tangan saya sudah saya kirikan. Satu, al-imanu bi annahu mursalun min indil. Meyakini sosok manusia yang namanya Muhammad pernah ada di dunia sampai usia 63 tahun. Ini betul-betul Rasul. Bisa dilacak asal usulnya. Riwayat hidupnya bisa ditulis. Pernah ada. Dan tidak boleh digambarkan dengan apa-apa. Sudah orangnya wafat. Tinggalannya syariat. Ahli sejarah semuanya bersepakat. Iya, 1400 tahun. Syariatnya bisa diuji kebenarannya. Itu namanya al-imanu bi annahu mursalun min indillah. 2, nusaddiquhu fi ma akhbara. Membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Jadi Nabi mengabarkan gini yang tidak kelihatan di mata. Itu kewajibannya untuk diapakan? Dibenarkan. Saya masuk di masjid ini Baitus Salam, ada Darussalam khawatir keliru. Itu salam, itu sudah lama Bu, lebih dari 7 tahun mungkin ya. Bapak-bapak yang rawuh di sini awal gitu ngaji sekarang sudah dibundel. Ya, nah ketika masih hidup saat itu taklim ngaji dengan kita, diberi penjelasan, nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Nah, sekarang beliau membuktikan karena sudah dipundhut sama Allah. Tentang apa? Tentang naudzubillah min dzalik, azabul qabri, azab kubur. Ada nikmat kubur, ya. Ada fitnah, ada al-jannatu haqqun, ada an-naru haqqun. Sudah membuktikan. Karena sudah alamnya tidak di sini. Seperti adik saya kemarin sering tak ceritakan ini pelajaran buat kita semua. Idul Fitrinya itu ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Hari Ahad di desanya Desa Kalirejo, Kecamatan Dukun, Kabupatennya Gresik. Saya belum mudik hari Ahad itu. Ya, 3 hari setelah Idul Fitri. Isya itu masih azan di masjid. Allahu Akbar. Karena ditugasi azan sama orang. 9:30 masih membukakan pintu, anaknya datang dari kerja. 10:30 tidur. Jam 3 istrinya, adik kandung saya, bangun. Mau sholat. Baru Bu, sholat dapat 2 rakaat di sebelah suaminya yang sedang tidur. Karena tidurnya di musola, sekian misalnya. Baru dapat 2 rakaat dibangunkan, pakai cara Jawa ngomongnya. Pak, entangi. Sedang kentekan waktu loh ya. Itu wis meh 3:30. Diam aja. Ya. Tidurnya miring, dilumano. Digugah lagi, diam aja. Panggilanannya, panggil tetangga, panggil bagian kesehatan yang ada di desa itu. Ya. Di kelurahan itu ada, karena dekat sama kelurahan. Diperiksa, sudah meninggal. Berarti apa? Nah, ini pelajaran ya. Adik saya tadi sholat 2 rakaat di sebelah suaminya, yang suaminya sudah jadi apa? Mayat. Tidak tahu. Ini Allah. Begitu saya menerima WA ini dari anaknya, begitu saya pulang, saya sholatkan ya jenazahnya, karena baru suasana Idul Fitri ya ramai di desa. Diantarkan ke makam, dimakamkan, didoakan. Nah, ini merasakan yang kedua tadi. Jenengan dan saya tidak merasakan. Ini namanya nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan.
Bahwa ada nikmat kubur, ada siksa. Nah, sekarang ya belum terbukti, belum di kuburan. Nah, itu nasihat. 3. Nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Saya tanya, orang kumpul-kumpul membahas hadisnya Nabi, Qur'annya, dawuhnya Allah. Ini perintah Rasulullah atau bukan? Perintah. Pahalanya luar biasa enggak? Dibandingkan dengan sholat sunnah, bagus mana? Dengan taklim. Bagus taklim. Makanya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, Profesor Doktor, mohon maaf ini bukan siapa-siapa. Kalau ada syekh yang menerangkan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ada syekh seorang kiai yang menerangkan mengenai dawuhnya Rasulullah yang sangat mulia, dan orang itu enggak perhatian, hanya melihat YouTube, melihat ini, menerima telepon dan sebagainya. Itu kata Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Aqidatul Tauhid, orang ini sudah tergolong al-istihza bil ayati syar'iyyah, mencemoohkan ayatnya Allah. Coba. Sepenting apa orang mau menghubungi saya dibandingkan dengan dawuhnya Allah Subhanahu. Sampai di situ pentingnya orang taklim itu di situ. Fauzan Al-Fauzan, saya profesor mengingatkan dalam kitab Aqidatul Tauhid di situ. Maka yang ketiga tadi nuti'uhu fima amara, yang keempat wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Ini Pak yang penting, ya semuanya penting ya. Wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Katanya, kalau nggak disyariatkan, ibadah boleh buat sendiri? Nggak boleh. Nah, ini nanti baru beda di fikih, ada perbedaan. Yang mana yang sunnah Rasul, mana yang bukan? Ya, nah di situ. Maka satu gerakan saja, satu ucapan saja, kalau itu sudah dari Nabi, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh diapakan. Karena misinya para nabi dan para rasul itu dua, Pak. Satu, tasfihul aqidah billahi ta'ala, meluruskan akidah. Deretan para nabi dan rasul itu meluruskan akidah. Begini-begini, ini nggak boleh menyimpang. Nah, dokumentasinya di Nabi Muhammad sudah ketemu di kitab-kitab tauhid itu oleh para ulama dikumpulkan. Bagaimana tasfihul aqidah? Meluruskan akidah. Ya, bukan Pak Ustadz, Pak Kiai yang menerangkan tauhid, bukan saya. Itu serba melarang. Enggak, yang melarang bukan dia, Allah dan Rasul. Nah, di situ. Yang kedua, misinya para nabi dan para rasul itu adalah yang pertama dari tasfihul aqidah billahi ta'ala, yang kedua tasfihus silah bainal abdi wa rabbih, yaitu meluruskan hubungan, caranya ibadah antara manusia sama Allah. Caranya tak tanya. Bayi lahir. Oleh syariat diatur nggak Pak? Caranya? Diapain lagi? Diatur nggak? Wes dalam perjalanannya sampai sekolah, sampai nikah, sampai rumah tangga, sampai ini dan sebagainya, meninggal. Caranya merawat jenazah diatur nggak? Ada nggak sunahnya? Ada. Boleh ngarang sendiri? Itu loh. Coba. Yang sering tak kasih contoh itu gini lah. Ini liang lahat. Misalkan begitu. Menurut sunahnya Nabi memasukkan jenazah itu dari arah mana? Ini utara, ini selatan. Dari mana Pak? Oh, jangan belum berpengalaman ya. Memasukkannya dari arah sini Pak, selatan. Berarti yang masuk dulu apanya? Kepala. Nah sekarang saya tanya. Misalkan dimasukkan dari arah barat bareng, malam-malam dimasuk, bisa masuk nggak? Ke liang lahat bisa. Jenazah dimasukkan ke liang lahat dari arah barat, bareng kakinya, badannya, kepalanya masuk kan? Bisa masuk kan? Bisa dong. Dikerek bisa masuk nggak? Bisa.
Dari utara kakinya dulu yang dimasukkan bisa nggak? Nah, tanya, kenapa kok harus dari sini? Sunnahnya Nabi. Makanya jangan besok kalau tidak dimasukkan dari sini jangan mau. Gimana protesnya Pak Ustaz? Masya Allah, mudah-mudahan jenengan dan saya keluarga kita semuanya diberi kekuatan iman sama Allah SWT. Ini diatur sama Nabi Pak. Di kitab ini sudah dibahas, orang yang mengikuti semua proses hidupnya sesuai dengan hadis namanya ahlul hadis. Jadi kalau Nabi itu sudah komplit dari syariatnya, ini model munafik yang pertama, takdzibur rasul atau takdzibu ma jaa, takdzibu ba'di ma jaa bihi. Mendustakan rasul atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh rasul. Yang kedua, yang disebut macamnya syirik, bughdhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau bughdhu ba'di ma jaa bihi. Membenci syariatnya, ya, membenci simbol-simbol agama, nggak boleh. Jangankan begitu Pak, nun sewu, ada orang yang tidak Islam, ya, mereka berkeyakinan Tuhannya begini-begini, boleh kita cemooh Pak? Nggak boleh, biarkan aja. Itu keyakinannya dia. Saya tadi dari rumah itu dengar ada radio menyampaikan berita katanya di Lebanon itu ada patung Yesus yang dihancurkan oleh tentara Israel. Nah, sekarang diproses tentara Israel. Mungkin dia Yahudi, tapi tidak boleh begitu. Lebih-lebih orang Islam, simbol-simbol agama itu tidak boleh dibenci, tidak. Ini ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mulia enggak tulisan itu? Maknanya. Mudah-mudahan jangan tidak salah paham ya. Misalkan mulai jalan masuk sampai di sini itu semuanya masang bendera La ilaha illallah. Boleh apa tidak? Jangan masang bendera, masang stiker aja besar di rumahnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua orang Islam. Boleh nggak? Ada larangan? Tidak ada larangan toh? Tapi kira-kira ada yang ini apa ekstrim ini? Kira-kira yang punya pikiran begitu ada nggak? Mohon maaf Pak ya. Ini sudah saya utarakan di mana? Nggak ada larangan orang Islam. Mas saya ini orang Islam, la ilaha illallah simbolnya. Tetangga saya itu yang bukan Islam, dia masang salib ya tak biarin aja keyakinan. Nah, keyakinan saya Islam, pakai syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak apa-apa. Makanya yang kedua ini adalah ba'du Rasulillah atau ba'du ba'di ma jaa bihi. Membenci Rasulullah dan membenci apa saja yang dibawa oleh Nabi. Coba. Orang beriman tidak boleh begitu. Itu munafik besar itu ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kalau kagungan HP yang di dalamnya ada Quran, jangan bisa ikut merespon surat At-Taubah ayat 65. Surat yang ke berapa? Ya, yang ke-6 ya. 9 ya. Ayat berapa tadi? 65. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, benar. 65 dan 66. Saya minta tolong ibu-ibu membaca dulu terjemahnya. Ini mau menjelaskan tentang munafik. Tapi pakai ayat itu. Tapi sebelum pakai ayat itu nanti kita terangkan hadis dulu. Yang dulu sudah pernah dibahas. Tapi ini karena membahas munafik diulangi lagi. Monggo. Coba, jika kamu tanyakan kepada mereka, nanti ada ceritanya. Mereka siapa? Urusan apa? Apa jawabannya, Bu? Monggo. Nah, coba bersendaguro dan bermain-main.
gak temenan, guyonan. Terus Nabi Muhammad suruh jawab. Apa Bu jawabannya? Nah, kenapa kamu tentang Allah, tentang Rasul, tentang ayat-ayat Allah kamu berolok-olok? Quran diolok-olok, la ilaha illallah diolok-olok, Muhammad Rasulullah diolok-olok. Ini tak terangkan aja. Jadi sekarang yang 66. Nah, kamu apa Pak? Kafir. Yang bilang kafir siapa? Hah? Kalau Quran berarti siapa? Allah. Terus? Nggih. Ya. Terus? Ceritanya begini Pak. Sampai pada ayat ini. Makanya saya suruh baca dulu. Menjelang perang Tabuk itu ada orang yang ngomong tentang Nabi. Ya, konangan sahabat ngomongnya begini, mara'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan wala akdzabu alsunan wala ajbanu inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu al-qura. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita bebas, aku belum pernah melihat orang buncit perutnya, pengecut, pendusta. Coba 3 poin. Buncit perutnya karena dianggap rakus kalau makan. Pengecut, pendusta. Siapa? Yakni Rasulullah wa ashabu al-qura. Yaitu Nabi itu dan para ahli baca. Ini mengolok-olok Nabi, Pak. Konangan sahabatnya Nabi yang namanya Auf bin Malik. Orang ini ditegur. Kadzabta walakinnaka munafik. Pak, goro sampean, munafik. Nabi tidak seperti itu yang saya ngomongkan tadi. La akhbiranna Rasulullah SAW. Awas sampai tak adukan Rasulullah. Nah, ini Auf bin Malik berangkat. Fadhahaba Auf ila Rasulillah SAW liyukhbirahu fawajadal Qur'an qad sabaqahu. Auf berangkat memberitahu kepada Nabi kalau ada orang yang ngomong tentang 3 hal tadi, ya. Tapi ternyata Nabi sudah terima ayat, ya ayat yang jenengan baca itu tadi terjemah. Berarti lebih cepat siapa? Antara Auf bin Malik menemui Rasulullah memberitahu ada orang yang ngomong gitu dengan malaikat Jibril diutus Allah menyampaikan ke Nabi Muhammad. Lebih dahulu lebih cepat siapa? Malaikat Jibril. Nah, di situ. Faja'a dzalika rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini nututi, Pak. Karena oleh Auf bin Malik tadi disebut munafik, kadzabta walakinnaka munafik. Goro sampean, munafik. Ngotak. Kandakno Kanjeng Nabi itu pakai cara Jawanya begitu. Nah, tapi Nabi sudah ngerti pakai ayat itu. Orang ini nututi. Wa qadir takhala naqatahu. Orang ini kemudian nututi, ya. Nabi sudah naik onta. Ya, dia di bawah, Nabi di atas naik onta. Orang ini ngomong, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina qawbiya ana asri." Nabi, kami cuma bersenda gurau, bermain-main, isi waktu saja dalam perjalanan. Ngisi waktu, ngobrol, ya. Tapi yang di bahasanya di dalam ngobrol menggunakan nama siapa tadi? Rasul. Yang katanya pengecut, pendusta. Perutnya apa tadi? Buncit dan sebagainya. Rasulullah di atas onta. Orang ini narik. Laqad takhala wa raqibana qadahu. Ya. Dia ngomong berkali-kali. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau bermain. Ya itu loh maksud saya. Guyonan bersendaguro tidak niat melecehkan tapi menggunakan simbol-simbol agama. Nah, gitu. Padahal agama itu wujub ta'zim, wajib untuk diagungkan termasuk syariatnya. Mana kondisinya orang itu tadi? Nah, Abdullah bin
Umar tahu. Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati nafati Rasulillah. Kata Abdul bin Umar. Saya tahu orang itu. Nabi itu naik di unta, orang itu dibawa, narik talinya untanya Rasulullah sambil kakinya kesandung batu sambil ngomong, "Ya Rasulullah, inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab." Kami sudah cuma bersenda gurau dan bermain. Kata-kata nakhudhu wa nal'ab itu ada di ayat itu tadi. Nah, di atas unta itu, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, Rasulullah menjawab omongan orang itu. Disuruh Allah tanya, wala in sa'altahu. Syekh Muhammad, kalau kamu tanya orang itu, layaqulunna, tentu saja dia menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau dan bermain. Ini maksudnya guyonan, bersenda gurau, bermain-main, tapi yang dipakai adalah syariat. Yang namanya syariat itu bisa Nabi, bisa syariatnya, bisa Qur'annya, bisa hadisnya Nabi. Itu ayatnya Allah yang syar'i. Yang kauni saja nggak boleh, yang alam aja nggak boleh. Yang syar'i, alam itu panas, ya, badai, banjir, itu kan Allah, nggak boleh dimarahi, itu nggak boleh. Nggak enak iya memang. Nah, di atas unta itu kemudian Nabi mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Kenapa kamu tentang Allah dan Rasulnya kamu berolok-olok? Ini bukan orang kafir loh, Pak. Coba masih ingat nggak? Kata Auf bin Malik tadi, orang ini orang apa? Di awal tadi Pak. Munafik. Kadzabta walakinnaka munafik. Goro sampean, munafik. La akhbiranna Rasulullah. Mau ta'adukan Rasulullah. Tapi kata Quran bukan munafik lagi. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Kalau mukmin, muslim terhadap syariat tidak boleh mengolok. Wujubut ta'zim. Wajib untuk mengagungkan syariat. Mengagungkan sunnahnya Rasulullah ya dipakai. Mengagungkan syariat kewajibannya ya kita mengikuti. Mengagungkan Allah ya kita menyembah Allah. Mengagungkan Rasul ya mengikuti sunnahnya Rasulullah. Mengagungkan Al-Quran ya kita baca lalu kita berdoa semampu-mampunya. Nah begitu. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kalau toh kami memberi maaf sebagian, maka sebagian azab kata Allah. Karena mereka itu apa? Orang yang berdosa. Jadi itu Pak ya, munafik itu di situ. Di dalam kitab ini sudah disebut dua, yang kedua tadi ba'du Rasulillah au ba'du ba'di ma ja'a bihi. Membenci Rasulullah atau membenci sebagian dari syariatnya Nabi. Terus saya suruh baca surat apa tadi? At-Taubah ayat 65 dan 60. Ini Pak, kemudian yang ketiga, kata kitab ini, al-farhu bi hazimatil Islam au karahiyan indisari dinihi. Nun sewu, yang ketiga jenengan baca ini apa itu? Merasa ini cirinya munafik besar, monggo. Ya. Al-farahu bihazimatil Islam. Senang kalau Islam itu terpuruk. Saudaranya umat Islam itu terhina. Senang kalau saudaranya umat Islam itu diusir-usir, misalkan begitu. Ya. Itu bukan watak mukminuna haqqan. Orang mukmin yang sebenarnya. Ya, saya sering menyebutkan begini, Pak. Dan itu insya Allah ya pasti benar yang orang muslim yang satu dengan muslim yang lain saudara apa enggak? Saudara. Tapi ada kemungkinan berbeda, Pak. 1, 2. Ya toh? Tukar menukar ilmu boleh enggak? Nanti maksudnya tukar menukar ilmu deh.
Sampeyan kok ngene, kok ngene, ngaji di mana ngaji? Boleh Pak. Sikap yang terbaik orang Islam itu seperti ditunjukkan di Quran, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsan. Mendengarkan ide, pendapat, gagasan, lalu mengikuti yang terbaik. Kalau ini kurang jelas, saya pakai bahasa yang sederhana. Mohon maaf saya ya sekedar info saja, ini bukan karena saya, itu takdirnya Allah. Tiap hari ini saya ngaji Pak, tidak kemana-mana. Banyak masjid, lebih dari 70 atau 80 masjid dan masjid taklim yang saya kunjungi, termasuk di sini. Saya tidak pernah melarang jamaah, Pak, Bu, kalau sudah ngaji sini jangan ngaji tempat lain. Ya, boleh Pak, ngaji sini ngaji sana Pak, boleh. Terus sikapnya bagaimana? Kalau sudah ngaji kemana-mana, kata Quran bukan kata saya. Fayattabi'una ahsana, mengikuti yang terbaik. Ngaji ndok kono iku enak ana dalil ana ngene ana keterangane ngene. Nah, di situ. Itu silakan, umat Islam itu begitu. Maka di sini watak kemunafikan itu al-farhu bihazimatil Islam au karahiyatu intisarihi. Dia merasa senang kalau umat Islam itu kalah, terpuruk. Ya. Coba jenengan bisa mencerna, kok bisa sesama saudara umat Islam merasa senang kalau umat Islam yang lain itu terpuruk, terhina, misalkan begitu ya, dipersekusi oleh orang lain, misalkan begitu. Nah, mestinya tidak. Harus ada pembelaan sesama saudara umat Islam. Nah, di situ. Kalau saya menerangkan ukhuwah itu, saya salah satunya begini, tidak ada umat Islam yang tidak mengerti innamal mu'minuna, apa terusnya Pak? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini saudaranya terpuruk kok malah senang. Ya. Nah, di situ. Ini yang paling berat Pak, persatuan kita itu. Karena masih ada sifat-sifat yang kurang indah di antara umat Islam. Harus diakui. Ya. Beda tidak apa-apa, menurut saya begitu. Tapi tukar menukar ilmu boleh, ya. Ngaji kemana-mana nggak apa-apa, boleh saja. Tapi sikapnya adalah mengikuti yang di bagian awal di sini itu sudah dibahas itu Pak ya. Coba beberapa poin aja saya sebutkan berkaitan dengan ini. Ada 12 indikator. 12 indikator orang yang disebut al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Salah satunya adalah al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Golongan yang selamat itu Pak, tidak mendahulukan dawuhnya siapa saja di atas dawuhnya Allah dan siapa? Rasul. Jadi terlebih dahulu yang dimajukan sebagai dilalah adalah qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah. Nanti kalau syekh ini bilang gini, ulama ini bilang gini, imam madzhab bilang gini, ya selaras dengan itu. Tetapi yang didahulukan itu kata kita. Ada dalilnya banyak. Ya. Kemudian ada lagi al-firqatun najiyah la tata'assabu illa li kalamillahi wa rasulihi. Al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Amma ghairuhu minal bashar mahman alat radbatuhu qad yukhti. Jadi golongan yang selamat indikatornya berikutnya adalah orang tidak boleh fanatik. Coba, enak kan kalau begini. La tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasul. Tidak boleh fanatik kecuali terhadap dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasul. Alladzi al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Nabi itu terjaga. Kalau Nabi itu salah, dibetulkan nggak sama Allah? Ditegur nggak? Jangan sebutkan saja apa tegurannya Allah kepada Rasulullah di dalam Al-Quran. Apa dan apa? Satu, abasa. Abasa wa tawalla itu teguran Nabi ketika Nabi sedang bercengkrama dengan tokoh-tokoh kafir, tiba-tiba ada orang buta. Kenapa kamu
bermuka masam dan berpaling ketika datang orang yang buta. Satu lagi Pak. Ini Isa ini gimana ini? Mana? Monggo, ada dulu. Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada kesalahan ditegur sama Allah. Menerangkan begitu berkaitan dengan orang tidak boleh fanatik kepada siapa saja, dawuhnya siapa saja, illa kecuali kalamillahi wa rasulihi al-maksum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Kecuali hanya dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasul. Yang Rasul itu terjaga. Baru tak sebutkan tadi, kalau Rasul itu ada salah ditegur pakai apa saja. Ada satu lagi, masalah minum madu. Ringkasnya cerita, dari istri yang satu pindah ke istri yang lain, dari istri yang satu ingin minum madu, lalu istri yang kedua cemburu. Akhirnya kemudian ya sudah, kalau begitu madu itu haram bagi saya. Padahal halal apa haram? Halal. Kalau madu cap babi, ya tetap apa? Halal. Ditegur sama Allah Pak. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah semata-mata mencari istrimu saja? Itulah sehingga umat Islam seluruh dunia mulai zaman Nabi sampai sekarang, ketika duduk tahiyat terakhir memberikan isyarat, di situ ada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka itu maknanya salamatu minan naqas wal afat. Nabi, engkau ini enggak ada yang salah, enggak ada yang kurang. Nah, di situ ya. Jadi kembali lagi balik ke nifaq tadi, munafik tadi, orang Islam tidak boleh merasa senang, bangga kalau sesama saudara Islam lain apa? Terpuruk, kena musibah, malah dibantu. Ya, malah dibantu. Nah, perkara ada beda 1-2, salah saya itu bagian daripada yang perlu dibahas, didiskusikan. Cuma harus berjiwa besar, mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kemudian keterangan berikutnya wasahibun nifaq adzabu asyaddu minan kufar wa khatarahu a'zamu liqaulihi ta'ala. Orang munafik itu Pak, naudzubillah min dzalik, kata kita ini. Itu balasannya di akhir. Naudzubillah. Itu lebih dahsyat dibandingkan orang apa? Kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di mana Bu tempatnya Bu? Hah? Dasarnya. Itu pakai cara Jawa zaman dulu di desa-desa diterjemahkan apa ya? NTP. Saya tanya, betul Pak? Kenapa kok disebut lapisan paling bawah atau inti neraka? Kenapa? Ayat ini untuk manusia di dunia. Sekarang, untuk kita sekarang Pak. Supaya yang mendengarkan ini, menjelaskan ini, kita semuanya tidak terjerumus dalam sifat-sifat yang apa? Munafik. Supaya ini untuk kita di dunia sekarang ini. Nah di dunia itu namanya api, menjilatnya ke bawah apa ke atas? Ke atas. Kalau air mengalirnya ke bawah. Kalau api ke atas. Nah kalau api itu ke atas, ya ini saya tidak mengibaratkan orang di neraka itu seperti tumbuhan kayu ya. Kalau kayu itu tumbuhan begini, yang panas dulu yang mana? Yang bawah. Ini untuk kita sekarang ini di dunia itu. Begini loh Mas, munafik itu. Walaupun hakikatnya neraka juga tidak seperti api unggun itu. Enggak tahu. Majhul kata Imam Malik. Jangan ditanya tentang itu. Tapi supaya orang tahu. Contoh yang lain. Kalau di dunia itu menurut manusia segala sesuatu yang di atas supaya tidak jatuh pakai apa? Pakai tiang. Quran itu menerangkan begitu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang menciptakan langit kamu lihat tanpa tiang.
Ya, coba. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang menciptakan langit-langit itu di atas. Kamu lihat itu, nggak ada tiangnya, nggak jatuh. Kenapa kok pakai bahasa begitu? Karena Quran itu untuk kita di dunia. Dan di dunia logikanya manusia, barang yang di atas supaya tidak jatuh itu adalah pakai tiang. Nah di situ, kadang Quran itu untuk kita sekarang, ya, untuk orang masih hidup. Nah jadi itu. Walihada wasafahu al-kafirina bi ayataini wa fasafal munafiqina bi 13 ayatan fi awali suratil Baqarah. Jangan kalau baca di surat Al-Baqarah di awal itu tentang sifat orang kafir dengan orang munafik, kata Syekh Jamin Zaini. Kalau orang kafir itu disifati hanya 3 sifat. Kalau orang munafik berapa? Hah? Mulai dari innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim dan sebagainya. Tapi orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngakunya iman padahal dia enggak iman. Ya, yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu. Itu dia maunya menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal dia menipu diri. Itu munafik. Makanya di sini diterangkan di awal surat Al-Baqarah orang kafir itu disifati dengan 3 sifat. Saya nggak menerangkan ini. Tapi orang kafir itu disifati dengan 3 sifat. Sementara orang munafik berapa? 13. Berarti kalau tidak menyadari, kalau tidak berhati-hati, at-takdzir fil wuqu'i minan nifaq, tidak berhati-hati, itu masyarakat lebih terjaring jadi orang kafir apa jadi orang munafik? Nah, di situ maksudnya. Waduh, kalau begitu harus hati-hati Pak Ustaz. Iya. Kalau jangan tanya, kalau begitu hidup ini susah. Enggak, gampang. Gampang Pol. Kamunya gimana? Ikuti petunjuk-petunjuk Pak Kiai Pak Ustaz berdasarkan dilarang. Aman sudah. Itu saja Pak. Ya. Mungkin waktunya jenengan dan saya ngaji itu masih lebih banyak ini bercengkrama dengan HP sehariannya itu daripada mendengarkan. Betul Pak ya? Nah, berarti jujur kan ya. Jadi harus ada waktu. Ya, inilah variasinya orang ngaji itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan jenengan dan saya, keluarga kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.